semuanya. Selamat bertemu di rumah Tuhan, selamat berbakti. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita berdoa dahulu. Tapi sebelumnya kita naikkan satu pujian. Silakan saudara bangkit berdiri. Haleluya. Mulialah nama-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Engkau kembalikan kami Tuhan untuk berada di rumah-Mu, untuk bersama-sama memuji membesarkan nama-Mu, untuk bersama-sama mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, sebelumnya Tuhan, biar kiranya Engkau suci kuduskan hati dan pikiran kami. Ampuni kekurangan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, manakala kami datang kepadamu Tuhan dengan penuh Tuhan kesungguhan hati, Engkau sudah mengampuni kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mengasihi kami lebih dari apapun. Engkau sudah Tuhan rela turun ke dunia ini Tuhan untuk menggantikan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu di atas segala-galanya. Sebelum kami memulai ibadah ini Tuhan, biarlah kami mau meninggikan dan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan, kami percaya Roh-Mu sudah ada bersama dengan kami. Manakala kami memanggil Engkau, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Suci kuduskan kami semuanya Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan, urapi Tuhan, soul leader, pemain musik, untuk Tuhan yang mengiringi Tuhan Yesus, semuanya Engkau lindungi. Bahkan Tuhan yang membawakan firman-Mu, Tuhan juga memberikan hikmat dan marifat yang khusus yang daripada-Mu. Tuhan, biarlah kami semuanya Tuhan, Engkau berkati dan kami pulang dari tempat ini Tuhan, keadaan kami akan berbeda seperti pada waktu kami datang. Terima kasih Tuhan untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Biar kiranya Engkau tibakan dengan segala selamat, supaya bersama-sama dengan kami boleh mengalami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan tabiskan ibadah yang penuh kuasa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, salam damai semua. Mari kita arahkan hati kita, kita puji Tuhan, kita mengucap syukur atas penyertaannya dalam seminggu ini. Dan kita nyanyikan mengucap syukur. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkau Yesus Tuhanku. Sekali lagi kita puji Tuhan. Hari-hari
yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Kita puji Tuhan sekali lagi ya. Kita ucapkan syukur dan kita arahkan hati kepada Tuhan. Hari ini, hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Kehendak-Mu selalu ku rasakan, Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur, ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Ku mengucap syukur. Mari kita nyanyikan sambil berdiri. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Semua ini untuk membentukku. Semua yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Kehendak-Mu selalu ku rasakan, Kau tak pernah
teruskan puji Tuhan. Kita datang ke tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau puji Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari kita puji Dia. Kita datang ke tempat ini, saudara ya. Kita mau mengarahkan hati kepada Tuhan dan beribadah kepada-Nya. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan sungguh? Sekali lagi, apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan sungguh? Ibadah sejati, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Musik penyanyian, musik sendiri. Ada ayat yang kita membaca. 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi pula aku menasihatkan kamu, supaya kamu persembahkan hidup sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita nyanyikan bait keduanya. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Inilah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Kita puji Tuhan sekali lagi. Kita ada suatu ayat sebelum pujian berikutnya. Efesus 6 ayat 12. Sebab perjuangan kita bukan melawan daging dan darah, tetapi melawan pemerintah-pemerintah,
penguasa-penguasa, kekuatan-kekuatan dunia kegelapan ini, dan melawan kekuatan roh dari si jahat yang ada di langit. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakimu. Diberi kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sekali lagi. Kuasa Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakimu. Diberikan kuasa Raja Mulia, dengan Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi, puji Tuhan. Ku diberi kuasa Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakimu. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Silakan duduk. Pujian terakhir sebelum masuk ke firman Tuhan. Pujian ini banyak isinya ya. Jadi tentang kita harus berendah hati, juga keselamatan hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi hanya karena anugerah dari Tuhan. Dan juga kita diciptakan untuk memuji, hanya untuk memuji Dia. Kita diciptakan untuk kemuliaan-Nya. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati. Pujian dan syukurku ku bawa padamu.
Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Sekali lagi, saya mau mengenang juga Christina Ong ya, yang telah dipanggil Tuhan, dan kita belajar dari hidupnya dan dengan rendah hati ku persembahkan
dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Berkati kami Tuhan, urapi kami semuanya, supaya kami bisa mengerti isi hati-Mu dan mengerti apa panggilan the purpose of our life, Lord Jesus. Kami mohon Tuhan, Kau bantu saya, hamba-Mu yang benar-benar kekurangan dan kelemahan, supaya bisa menyampaikan firman, diterima dengan hati yang lega, dan kami Tuhan bisa berubah, kami bisa bertobat, dan kami bisa bangkit dari kehidupan kami untuk menjadi pelayan-Mu di luar pintu ini, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih tim musik. Shalom semuanya. Halo. Terima kasih udah diundang lagi. Topik pada siang hari ini saya ingin sharing. Slide-nya ada? Oh, sorry. Oh, nunggu, oke. Topiknya tentang dari buku Yohanes ayat 4. It's coming from the book of John chapter 4, starting verse 7. Dari Yohanes pasal 4, mulai dari ayat 7. Saya mau sharing tentang bagaimana kita sebagai orang Kristen, how we are as Christians, we should be comfortable living our life. Kita tidak boleh terlalu nyaman hidup kita sebagai orang Kristen, nggak melakukan apa-apa. Kita datang ke Amerika hanya untuk bekerja, cari nafkah, menyekolahkan anak, beli rumah, dapat retirement plan, that's it. Nggak ada bedanya sama orang dunia kan? Kita harus berbeda sama orang dunia. Apa bedanya? What's the difference between you and the world? Kita bicara politik. Kristen juga sering bicara politik, jadi malu-maluin. Kita bicara small talk, right? Lama-lama jadi boring, ya udah bisa. Tapi ada pembicaraan yang sangat important, sangat penting yang kita bisa ambil dari pembicaraan Yohanes 4. Oh, kok judulnya hilang ya? Nggak tahu kenapa judulnya hilang. So the title is When Things Are Uncomfortable. Ketika Anda tidak nyaman. Berbicara tentang wanita Samaria yang Tuhan Yesus ketemui waktu Tuhan Yesus ngambil jalan yang lebih panjang. Jadi saya nggak akan bacakan ceritanya. Jadi ada ceritanya tentang ibu ini. Ibu ini lagi di sumur. Ibu Samaria ini lagi di sumur, lagi menimba air. Nggak ada lagi sumur di Amerika. Di Indonesia masih banyak. Saya dulu saya belakangnya ada nenek-nenek orang Jawa nimba air dari sumur. Jalannya gini terus. Karena sudah terlalu lama makan pakai jahe yang dikunyah-kunyah gitu. Jadi ibu ini malu karena punya suami, punya pacar banyak. Jadi makanya dia sendirian jauh dari kerumunan untuk menimba air dari sumur. Ceritanya kalau zaman sekarang ini wanita ini kayak apa ya? Wanita yang nggak baik. Mungkin nggak pada tahu bahasa terminologinya, bapak-bapak ibu. Jadi ibu ini lagi menimba air, tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang, terus Tuhan Yesus nanya, Bu, saya haus, minta air dong. Si ibu ini bilang, Pak, kok Bapak datang minta air sama saya? Bapak kan orang Yahudi, saya orang Samaria. Malu dong. Bapak kan orang statusnya lebih tinggi, saya statusnya lebih rendah. Jangan minta saya dong. Terus Tuhan Yesus ganti pembicaraan, pengalihan. Kalau Anda tahu siapa Anda berbicara, kamu gak bakal haus lagi. Karena aku adalah air yang hidup itu. Si ibu ini bingung, loh, kok pembicaraannya jadi pindah dari air ke air hidup?
Pak, Bapak ini kayaknya orang mahir, orang yang suka retorika. Bapak ini sepertinya orang yang berpengalaman. Sorry Pak ya, orang Yahudi itu kalau beribadah ada di gunung itu. Kita orang Samaria kalau beribadah ada di gunung itu. Ada pushback. Nah, jadi saya pengen share yang pertama tentang pembicaraan antara Yesus dan orang Samaria ini. So there's a conversation between the Samaritan woman and Jesus, who is a Jewish person, right? So there's intercultural exchanges. Poin nomor satu yang saya ingin sampaikan adalah Anda bisa membagikan Injil kepada orang dari budaya yang berbeda. You can evangelize a person from a different culture. You can evangelize a person from a different culture. Yohanes 4:9 dikatakan, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakah engkau orang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ya kan? Kaget cewek Samaria ini. Kalau orang di Indonesia, kalau kita sebagai orang yang ekonominya lebih tinggi, terus kita penginjilan sama orang-orang yang di kampung, orang di kampung, wah ya ini dapat makanan nih, dapat sembako ya, kan gitu kan. Jadi ada perasaan kita, adik saya suka bilang, bang, nggak bisa gitu dong, raut wajahmu udah kelihatan kamu beda. Kalau kamu penginjilan di kampung-kampung, mereka tahu kamu bukan orang sekitar situ juga gitu. Masa sih menghina kamu? Memang aku nggak kelihatan kayak orang kampung. Aku merasa kayak orang kampung. So, sama orang Samaria ini kayak gitu, cewek ini. Oh, Anda rambutnya blonde. Anda blue eyes. Oh, you're tall. You're good looking. And did you know that if you're good looking, you're more likely to receive more benefits? Kalau Anda tuh cakep, tinggi, ganteng, Anda tuh lebih banyak dapat sedekah, lebih banyak dapat benefits daripada orang yang tidak ganteng atau orang yang tidak menarik. Jadi kelihatan Tuhan Yesus itu orang yang berbeda. Mungkin dari skin color-nya, mungkin skin color-nya lebih putih. Mungkin orang Samaritan karena orang campuran, mungkin kulitnya tidak seputih pada waktu itu. Tapi Tuhan Yesus juga orang yang an itinerary preacher. He goes out. People doesn't stay inside the church, doesn't stay inside the house. They go out all the time. So there might be skin differences, we don't know. Educational background, right? How they look, your hair color, language-nya beda, aksennya beda. Saya pakai kawat jadi ngomongnya agak aneh. Aksennya beda, jadi it's different. So di Amerika juga. Di Amerika banyak orang yang dari berbeda culture. Ada Chinese Indonesian, ada orang Batak, ada orang Manado, ada orang Jawa, ada orang Sunda. Right? Makanya di Indonesia bisa rukun beribadah, nggak tawuran terus, karena orang di sini nggak ngerti. Hidup beragama ada 5, itu kalau nggak rukun, bahaya. Makanya di Indonesia itu, text message saya dari keluarga saya itu pesannya itu selalu hidup rukun. Saya yang gede di sini agak susah nerimanya hidup rukun seperti Indonesia. Jangan marah dulu. Hidup rukunnya di Indonesia itu agak beda sama dengan hidup rukunnya orang kita di Amerika ini, betul kan? Kita kan, it's very polarized, very polarized in our religion. Di Indonesia, kalau pas lagi Lebaran, gereja bisa dipakai untuk acara, for church, for Muslim events like, oh iya makannya di sini aja. Oh sembahyang nggak bisa nggak ada tempat kan? Oh ya perlu tempat ini di latar, atau kadang di masjid kadang suka ada orang Kristen ada acara di situ. Kadang suka ada acara Islam di dalam gereja.
kita yang sangat ortodoks, sangat reform, sangat that's an evil practice. Anda membawa berhala ke dalam gereja. Ngapain Anda membawa penyembahan setan ke dalam gereja dan seakan-akan membawa kerukunan dalam beragama? Kan susah. Ada harga yang kita bayar untuk menjaga kerukunan, hanya untuk supaya hidup damai. Betul kan? Saya yang gede di sini ngelihatnya, kebaktian masjid Jumatan di dalam gereja susah, tapi untuk hidup rukun kadang harus ada gininya. So I mean, okay. So sometimes there has to be a balance di mana intercultural itu harus terjadi. Nggak nyaman, tapi di situ Anda bisa membagi, bisa sharing the gospel. Jadi ini suatu pelajaran. Bukan artinya saya mengiyakan, that I endorse kalau orang Islam bisa kebaktian di dalam gereja. No, bukan. I think itu salah. Udah kebablasan. Ada namanya truth and grace, right? Nanti kita akan lanjutkan. Now, point yang I want to stay here. That there's something happen here that believers needs to come out of their comfort zone. The believers needs to come out of their comfort zone. Jadi kalau ada dua orang yang dari kelas yang berbeda bertemu, itu harus ada poin di mana mereka bisa bertemu. Kalau Anda pengen penginjilan, ya kan? Contoh, ibu yang di depan ini sudah berumur berbeda dengan mbak-mbak yang di belakang. So when they talk to each other, they have to, different class, different age, different experience, different wisdom. So they have to meet us at a certain point where they can connect. Different class, different upbringing, backgroundnya beda, cara pendidikannya berbeda. Jadi harus bertemu di tengah-tengah. You have to come out of their comfort zone. Ya, udah terlalu tua nggak nyambung. Terlalu muda ntar ngomongnya nggak nyambung. Kan gitu kan? No, you have to come out of your comfort zone to meet that person. Remember, nggak perlu Anda pergi ke Afghanistan, nggak perlu Anda pergi ke Irak, nggak perlu Anda pergi ke 10-20 window, 10-40 window, whatever the mission evangelist window right now, 10-20, 10-40. You don't have to go there. Di Amerika itu ada seluruh, there's many different nations, tribes, tongues, and nations here. You can evangelize your neighbors, and you're fulfilling the gospel. So you need to come out of your comfort zone. That's all it takes. You need to come out of your comfort zone. You don't have to go and buy an airplane ticket. Nggak perlu beli tiket pergi ke Afghanistan untuk penginjilan. Nggak perlu. Di Amerika semua negara ada. Di Indonesia nggak ada. Di sini ada. Next slide selanjutnya. Nah, Tuhan Yesus berkata, ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Hah? Kok aneh? Aneh banget dari ngomong tentang drinking water to the living water. Right? Jadi small talk. Small talk. I don't know juga bahasa Indonesianya apa sih? Small talk itu basa-basi. Basa-basi. Kita orang Indonesia suka basa-basi kan? Apalagi orang Jawa kalau ngomong basa-basi. Sambil ngelus-ngelus dengkul gitu kan. Nggak ada maunya gitu. For an example, yesterday, right? There was an attempt assassination. That's a small talk. Everybody's going to talk about it. Can I get an amen? But the question is, pertanyaan, how can you switch the conversation? Bagaimana Anda bisa memutar pembicaraan itu dari hal yang duniawi ke spiritual, ke rohani? Tuhan Yesus, dia memutar balikan, ngomong tentang minta air dari sumur, menjadi, kalau kamu tahu siapa aku, kamu akan minta air yang hidup. You have to transition your small talk from a worldly conversation to a spiritual conversation. You have to.
Anda nggak bisa ngomong cuman tentang politik lah, cuacanya panas ya hari ini, boring. Kita di semua tiap hari ngomongnya, oh iya panas, waduh, kamu tahu di Death Valley cuacanya 130, who cares? I can read that online. Aku bisa nonton di internet. Tetapi orang nggak bakal cari Tuhan Yesus tanpa Anda. Ya kan? Kan nggak ada orang pergi di internet. Bagaimana caranya mencari Tuhan Yesus? Bagaimana caranya mencari air hidup? Nggak ada yang mencari di internet kayak gitu. Right? Nobody is searching, how can I become a Christian? Nobody search. Yang ada di search, who is Thomas Crooks? Right? That's the guy that shot. Who is Thomas Crooks? That's the trending number 1 in the internet. Siapakah Thomas Crooks? Oh, keluar semua datanya. News Nation, Newsweek, New York Post. Itu yang dicari orang. Tetapi orang nggak pernah nyari Tuhan Yesus. So you have to change the conversation from a small talk to a Christian spiritual conversation. You have to. Jadi jangan cuman basa-basi kalau ngomong sama orang. Amin? Orang Kristen paling pintar basa-basi. Kenapa? Takut dibilang sok suci. Iya kan? Ngomong tentang Tuhan Yesus di pas acara makanannya takut dibilang sok suci. Makanya nggak pernah ngomong tentang, nggak pernah memberkatin orang, nggak pernah menguatkan orang, nggak pernah menyempurnakan teman, nggak pernah mendoakan di gereja satu dengan lain. Kenapa? Takut dilihat sok suci. Itu masalahnya, udah jadi tradisi orang Kristen. Takut dibilang sok suci, nggak boleh. Di luar, apalagi? Udahlah di gereja aja ngomong kayak gitu. Di luar ntar dicap orang Kristen, ntar dipikirnya, oh Kristen ya, Republikan ya, wah nggak bisa kita, right? Evangelical have become a bad name. Oh, because it has a bad connotations with evangelicals, evangelism, born again. It's like teman saya tanya, oh, are you one of those Christians who are born again Christians? I'm like, okay, good. You start the conversation, I'm gonna follow up. Right? Jadi, mulainya mungkin tentang politik. That's fine. Tapi kita puter menjadi tentang Tuhan Yesus yang mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga untuk menyelamatkan kehidupan Anda dan dosa Anda bisa diampuni. Dan suatu saat, pengharapan yang kita inginkan itu adalah pengharapan bertemu dengan Tuhan Yesus. Itu yang kita harus ganti pembicaraannya. Dan kenapa orang Kristen itu lupa, tergiur dengan segala keindahan dunia, seakan-akan surga itu tidak lebih baik dari apa yang dunia berikan kepada Anda. I feel like the Christians are indulging too much on the benefits of the earthly stuff. And they don't know what beautiful, what glory heaven will give to you when you see Him face to face. It's so much better. But then we're so caught up in earthly desires. So, dan juga nggak gampang kalau berbicara dari pembicaraan tentang small talk, basa-basi, berubah ke spiritual. There will be a pushback, right? Oh, sok rohani lo. Oh, sombong. Oh, jadi pikir kita orang berdosa nggak masuk surga nih. Ada gereja Katolik dekat rumah kami, tulisannya, every sinners have a future. Kanjak ribut nih. Every sinners have a future. Apa artinya nih? Kan gitu ya kan? What kind of future does a sinner have? Setiap orang berdosa mempunyai masa depan. Bagus tuh slogannya di depan gereja Katolik di dekat tempat saya. Setiap orang berdosa mempunyai masa depan. Nggak tahu nih ini apa TED Talk tentang motivational speaker atau benar-benar tentang pertobatan masuk surga. Tapi menarik, orang mau datang, ya kan? So there will be a pushback. Yang next one. Yang ketiga,
Anda harus berbicara kebenaran dengan kasih. Anda harus berbicara kebenaran dengan kasih. Jawab Yesus kepadanya, barang siapapun minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Wow. Ada kelegaan. Ada penguatan. There's hope. Right? There's peace. There's joy. When someone talks to you. Kalau Anda berbicara dengan seseorang, Anda harus memberikan pengharapan, damai, sukacita. Jangan cuma basa-basi doang. Percuma ngomong 20 menit, tapi nggak ada yang diingat. Nggak dikuatkan. Nggak tahu siapa Anda. So speak truth in love. What does that mean? There has to be a balance between truth and grace. There has to be a balance between truth and grace. Harus ada balance antara kebenaran dan kasih. Kenapa? Kalau Anda penuh dengan kebenaran, Anda tuh you're gonna be stepping on people. Orang diinjak-injak. Wah, teologi saya lebih jago. Doktrin saya lebih bagus. Saya lebih pengetahuan. Karena apa? Kebenaran, betul. Saya nggak salah. Tetapi dari cara ngomong saya sama Anda saya injak-injak. There has to be grace. Tapi kalau hanya grace doang, kalau hanya kasih karunia, ntar Anda yang diinjak-injak sama orang. Bukan yang injak-injak, tapi Anda yang diinjak-injak. So there has to be a balance between truth and grace. Begitu juga dengan perkawinan. Perkawinan Anda suami istri, Anda harus ada kasih dan kebenaran. Kalau Anda benar terus, ya istri Anda atau suami Anda pasti nggak senang dong. Cara ngomongnya kasar mulu. Tetapi kalau Anda ngalah terus, walaupun benar, lama-lama Anda juga suami istri diinjak-injak terus, nggak pernah membuka mulut. Umpamanya, dibilang, hari ini nggak ke gereja. Oke. Minggu depan nggak ke gereja. Oke. Itu salah. Itu ngalah tetapi tidak benar. Beda ya, tahu ya bedanya. Kebenaran dan kasih harus ada tengahnya. Kalau enggak, perkawinan bisa cerai. Kalau enggak, pertemanan bisa putus. Kalau enggak, gereja juga bisa hancur. Pemimpin-pemimpin gereja itu juga harus ada kebenaran dan kasih. Bagaimana eksekusinya? Yang terakhir, the last one, poin terakhir, oke. Bagaimana penginjilan itu? Gunakan kesaksian Anda. Yang terakhir, dan banyak orang Samaria dari kota-kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Right? So, poin nomor 1, you can't evangelize a person from a different culture. Anda bisa membagi firman Tuhan kepada orang yang berbeda. Kedua, Anda harus bisa transisi dari pembicaraan basa-basi ke rohani. You can transition conversation to a spiritual matter. Number 3, berbicaralah kebenaran dengan kasih. That you have to speak truth in grace. Yang terakhir, use your testimony. Bagaimana caranya menginjil? Use your testimony. Gunakan kesaksian Anda. Apa itu kesaksian? Michael. Kesaksian itu adalah bagaimana kamu mengenal Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus itu menginvasi kehidupan Anda. Bagaimana kehidupan Anda diubahkan Tuhan Yesus. Waktu Anda mau mati, tiba-tiba Anda diselamatkan. Anda sakit, tiba-tiba Anda disembuhkan. Tiba-tiba usaha Anda bangkrut, Anda jadi melorot. Tiba-tiba Tuhan memberikan usaha yang lebih baik. Jadi finansial Anda menjadi jauh lebih baik, lebih bagus. Banyak bagaimana kesaksian orang. Ada di gereja saya juga. Orang tadi gereja kadang-kadang tiba-tiba kejadian kecelakaan di Tibon. Sekarang gereja setiap minggu rajin. Ya, Tuhan menggunakan hal-hal itu terjadi supaya Anda bisa kenal Tuhan. Orang Kristen 95% itu jadi Kristen karena papanya orang Kristen. Tetapi itu salah, nggak boleh hanya karena papa kita orang Kristen kita jadi Kristen. Harus ada pengenalan terhadap Tuhan Yesus. Kalau saya tanya sama Anda, tell me your testimony in 3 minutes. Berikan kesaksian Anda sama saya 3-5 menit. Kan small talk itu hanya 3 menit, 5 menit kan? Bagaimana Anda menerima Tuhan Yesus? Pengalaman apa yang terjadi pada Anda terima Tuhan Yesus? Kalau Anda ketemu
di bus, naik Uber, di kerjaan, small talk nggak lama, cuma 3 menit, 5 menit. Bagaimana Anda menceritakan kesaksian Anda? Saya tanya Bapak, Pak, bagaimana Bapak kenal Tuhan Yesus? Sorry, nggak nodong. Bu, bagaimana Ibu kenal Tuhan Yesus? Jangan bilang Bapak saya dulu Kristen, makanya saya Kristen. Nggak menang. Iya kan? Bu, bagaimana Ibu kenal Tuhan Yesus? Bagaimana kesaksian Anda kenal Tuhan Yesus? Bapak di belakang, bagaimana Bapak kenal Tuhan Yesus? Jangan bilang, oh saya dari kecil sudah ke gereja. Salah. Bapak mama saya ajar saya ke gereja terus. Salah. Itu bukan kesaksian, itu tradisi. Amin. Use your testimony. Lihat, pas dia dijamah Tuhan Yesus, langsung dia jadi misionari ke teman-temannya. Dia bilang, hey, lihat Tuhan Yesus yang tahu tentang kehidupan saya, menjamah saya. Dia menceritakan semua tentang Tuhan Yesus setelah dijamah Tuhan Yesus. Instant. It doesn't take a long time. Kenapa? Jatuh cinta itu meluap-luap jatuh cinta. Use your testimony. Jangan pakai doktrin, gak nyambung. Trust me, I love doctrine. I'm a reformed guy. I'm a reformed theology guy. I love doctrines. Buku saya itu di rumah ada 30.000 lebih. Saya beli pakai uang. E-books. Dari saya sekolah ngambil S1, S2, saya tumpukan buku saya itu dari kertas, paper, dari transisi ke digital. Saya spend uang banyak. Saya kerjanya kutu buku. Tetapi itu nggak bisa menangkan teman saya di kerjaan. It will not win my friends just based upon my doctrine. No. I have to use my testimony. Apa testimoni saya? Mau dengar testimoni saya? 3 menit. Saya waktu umur 19-18 tahun, saya diajak ke gereja sama gereja anak Pantai Costa, perkumpulan muda-muda. Diajak teman saya. Ikut acara pemuda-pemudi. Oke. Gak tahu kemana, ikut aja. Karena saya suka lagi orang tua saya Indonesia. Saya suka jalan-jalan kan. Oh, nongkrong sama teman-teman anak-anak muda. Cool, lebih tua dari saya. Cool kan. Keluar, diajak baktian. Youth leadernya kerja di gas station. Ini gas station, terus ada mechanic shopnya. Jam 10 malam. Harus nunggu dia selesai clock out dulu dari gas station. Di mechanic shopnya ada sekitar 15 orang. Gelap, nggak ada lampu, nyanyi. Kita nyanyi. Nyanyi lagu worship, saya lupa lagunya apa. Doa. Firman Tuhan, saya nggak ingat apa, saya lupa. Yang saya tahu, dia cerita sama saya tentang Tuhan Yesus, tanya, mau terima Tuhan Yesus? Saya didoain, mereka bahasa roh, doakan saya. Dari hari itu, saya nggak tahu apa yang dibicarakan, apa yang didoakan, apa yang firmannya apa. Saya nggak ingat teologinya waktu itu. Tetapi yang saya tahu, mereka itu orang baik. Mereka menjemput saya. Mereka menolong saya. Mereka dekat dengan saya. Mereka tidak pernah meninggalkan saya. Their doctrine, their theology did not come on the first day. Walaupun itu penting, tapi tidak terjadi pada hari yang pertama. Itu tidak yang menyentuh saya. Perbuatan baik mereka mendoakan saya, itu yang menyentuh saya. Semenjak hari itu saya sudah berubah. Walaupun ya ada naik turun, tapi itulah hari di mana saya. Setelah itu, saya kadang suka keluar rumah, keluar dari jendela, ikut kebaktian malam-malam, pergi ke gas station. Saya diterima Tuhan Yesus di gas station malam-malam di Montclair. Di 76 apa AM/PM, saya lupa. That's my life, tahun 90-an. Nah, kalau Anda pakai kesaksian Anda nggak, your friend cannot argue with you. Why? Because it's authentic, it's yours, it's personal. Kalau Anda argue teologi, Anda nggak dipercaya. Tetapi kalau Anda cerita tentang kesaksian Anda 3 menit, 5 menit di pesawat pulang ke Indonesia bisa 24 jam, mereka nggak bisa argue, mereka dengerin aja. Karena apa? Authentic, real, personal, benar-benar terjadi. Anda mengerti.
Ini sesuatu hal yang tidak bisa dimungkiri. Right? Jadi nggak perlu argumen kalau Anda pengen kesaksian penginjilan. Ceritakanlah dari mana bisa dimulai dengan kesaksian Anda. Bagaimana Tuhan Yesus telah mengubah kehidupan Anda. Bagaimana Tuhan Yesus telah menjamah Anda. Kesembuhan, keselamatan, tentang keuangan, tentang keluarga, tentang anak, tentang orang tua, apapun. Gunakan itu. Ada penting ini. Ibu ini orang tukang nimba air, pacarnya, suaminya ada 6. Tuhan Yesus menjadi lelaki yang ke-7, sempurna. Okay, that's another theology. The theology of numbers, right? But Tuhan Yesus menjadi kesempurnaan bagi dia. So, in closing, penutupan, dari ayat yang so the Samaritan left the jar of water to tell others about Jesus. So what I'm trying to say is that cewek Samaritan ini tiba-tiba dia lagi menimba air kan, dia meninggalkan the jar of water she left behind to tell others about Jesus. Nah, the jar of water, bahasa Indonesia apa saya lupa? Tempayan, ya. Tempayan ini adalah lambang sesuatu yang harus ditinggalkan dalam kehidupan kita untuk melayani Tuhan Yesus. Tempayan itu yang isi air itu yang gayung itu. Ini kalau dirohanikan itu adalah sesuatu yang harus kita tinggalkan dan kita harus korbankan untuk melayani, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya untuk Anda sebelum saya tutup. Tempayan-tempayan apakah yang Anda harus tinggalkan? What are the things that you have to sacrifice to tell people about Jesus? What are the things that you have to leave behind in order for you to cross the boundaries of cultures? Doesn't need to have a passport. Right? Tempayan-tempayan apakah yang Anda harus tinggalkan? Apakah Anda berani membayar harga sebagai orang Kristen untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus? Can I get an amen? Terlalu quiet in this Presbyterian church. No, just kidding. Okay, so don't be nervous. Summer is the best time. If you meet your family, tell them about Jesus Christ. Your coworkers, Pak, saya takut di kerjaan saya kan ini bermasalah kayak saya cerita tentang Tuhan Yesus. That's fine. Kadang harus ada harga yang dibayar. Kalau nggak ada harga yang dibayar, apa bedanya sama orang dunia kan? Ada anggota gereja kami, dia guru matematika, satu di high school, satu di universitas. Saya bilang sama dia, do you know how to evangelize to your people in school? Jadi guru gimana caranya bisa share the gospel? Have a Bible on your table. Di sekolah kamu ada klub Christian clubs yang mungkin sudah diorganize dengan orang Kristen yang lain. Support dia. Or do good. Help your students. Help them with their homeworks. Or mungkin Anda di kerjaan, kerja di supermarket atau kerja di medical facility, I don't know. Bagaimana caranya bisa evangelize? Oh, bagus banget kalau Anda kerja di rumah sakit atau di supermarket. Kalau orang di rumah sakit itu butuh doa semua. Mereka nggak nolak kalau didoain. Orang sakit, tahu nggak? Lebih banyak orang berdoa dan menangis di rumah sakit daripada di gereja. Orang di emergency room itu imannya lebih tinggi dalam berdoa daripada orang di dalam gereja, kadang. Jadi jangan takut kalau mendoakan orang sakit. Orang sakit butuh doa. Amin. Amin. There are more faith and prayers and tears in every hospital rooms than in the church. So whenever you see someone sick, ketika Anda lihat orang sakit, langsung doakan. Gak perlu nunggu. Hey, can
Can I pray for you? I feel compelled to pray for you. Can I? Out of nowhere. Oh, yeah, sure. Terus cerita testimoni kesaksian Anda 2 menit, 3 menit. Selesai. Anda pulang, wow, semangat 45 kan dipakai Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. So, ini yang pengen saya share dari bagaimana caranya kita bisa evangelize pada orang yang berbeda. Semoga ini bermanfaat. Kita bisa membuka wawasan kita bila bertemu orang yang berbeda. Nggak perlu kepada hanya orang Indonesia aja. Tahu nggak? Kalau kita nggak bisa bahasa Inggris pun, orang yang bisa bahasa Inggris jadi lebih dengerin kita. Tahu nggak? Saya kalau ngomong sama orang yang nggak bisa bahasa Inggris, saya lebih tune dan dengerin apa yang dia katain. Karena dia nggak bisa bahasa Inggris, jadi saya lebih dengerin dia. Kalau orang yang ngomong sama bahasa Inggris, Oke, I know. Tapi kalau orang nggak bisa bahasa Inggris, dia mau sharing the gospel sama saya dengerin. Oh, backgroundnya pasti beda nih, lebih dalam. Bisa gitu kan? So, don't be afraid. Kadang setan suka nakut-nakutin. Itu kerjaannya setan. Kalau udah nakut-nakutin, padahal kita belum pergi perang, udah kalah duluan, perang belum. So, jangan sampai. Amin? Let's pray. Father God, we thank you so much, Lord, for the example on how to evangelize the people around us. That it's so simple that we can just use our testimony. We don't have to, nggak perlu terlalu dalam tentang politik, tentang berbagai macam, tentang Demokrat, tentang Republican, tentang segala macam yang sedang terjadi, tentang peperangan Israel, tentang peperangan di Rusia. Ini adalah hal-hal yang sangat kecil, Tuhan, yang bisa memulai untuk perbincangan supaya kita bisa mendobrak pintu. Basa-basi itu bisa menjadi pembicaraan yang lebih mulia, Tuhan, yang lebih memuliakan nama-Mu, Tuhan. Bantu kami, Tuhan, seberapapun umur kami, Tuhan, dari yang paling muda dan yang paling tua, Tuhan, kami masih bisa, Tuhan, berbicara, Tuhan. Kami masih bisa, Tuhan, memuliakan nama-Mu, Tuhan. Karena itu adalah tujuan kehidupan kami, Tuhan. Itu adalah panggilan kami, Tuhan, untuk melayani Engkau, Tuhan. Untuk menjadi revivalist, Tuhan. Untuk menjadi history makers in this country, oh Lord Jesus. Terima kasih, Tuhan. Hormat, puji, syukur kami naikkan kepada Dikau. Amin. Amin. Saya nggak perlu mic barangkali ya. Setelah mendengar suara saya, terima kasih Pak Michael sudah membawakan firman Tuhan. Dari saudara kita dapat kesempatan juga untuk berdoa syafaat pada siang hari ini. Seperti Pak Michael bilang, kita juga bisa mendoakan saudara kita yang beberapa saudara kita yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari saudara kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada siang ini kami juga mengingat saudara kami yang sedang sakit ya Tuhan. Kohandi ya Tuhan, jatuh bangun, Tuhan tahu. Dia ada di dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan mengasihi Pak Kohandi ya Tuhan. Bagaimana dia harus mengalami pengobatan ya Tuhan. Suatu ketika bahwa Tuhan akan menyembuhkan Kohandi. Oh Tuhan, kami juga berdoa untuk Robi ya Tuhan, yang belum tahu penyakit apa, tetapi Tuhan mengasihi Robi ya Tuhan. Dan Tuhan dengan kuasa-Mu ya Tuhan pasti menyembuhkan ya Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan juga mengasihi Robi ya Tuhan. Dan Tuhan juga kami berdoa untuk tim Udon yang sedang mendapat schedule untuk tanggal 25 Juli ini ya Tuhan, untuk operasi. Bahwa Tuhan menjamah juga dokter-dokter yang akan operasi saudara kami, timnya Tuhan, supaya Tuhan bekerja ya Tuhan, supaya dalam operasi ini berhasil dengan baik. Ya Tuhan, persiapkan hatinya dan pertolongan Tuhan dan ketabahannya untuk menghadapi operasi ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Tante Trace yang sedang penyembuhan ya Tuhan, dan semuanya saudara kami yang sedang mengalami penyakit seperti Tante Ing ya Tuhan, dalam kelemahan tubuhnya Tuhan tidak meninggalkan Tante Lemita ya Tuhan. Juga Tuhan menolongnya Tuhan, hatinya tetap setia dan mau datang kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami
menyerahkan saudara kami yang semua ya Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan, dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan, di dalam kami bekerja, di dalam kami bersekolah dan berusaha ya Tuhan. Tuhan selalu tidak meninggalkan kami semua ya Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan Amerika ini sekali lagi ke dalam tangan Tuhan. Tuhan bekerja melalui pemerintah kami ya Tuhan. Apapun yang terjadi ya Tuhan, kami mohon Tuhan tidak meninggalkan Amerika ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon semua doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kami akan memberikan persembahan. Sebelumnya saya akan membacakan sebuah ayat, yaitu dari Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Kita iringi dengan lagu mengucap syukur ya. Semoga kita bisa belajar dari Pak Michael tadi tentang cara menginjili ya, menginjili orang ya. Kita mungkin banyak yang jarang melakukan itu, penginjilan. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan, Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rencana-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan, pada siang hari ini kami masih dapat beribadah ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami sudah memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya persembahan ini Kau kuduskan dan sucikan ya Tuhan. Kiranya Kau berkati juga orang-orang yang sudah memberi ya Tuhan, maupun yang belum sempat memberi ya Tuhan. Dan persembahan ini dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudara. Ada warta jemaat yang harus diberitakan. Minggu depan firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Pipi Dali. Hari Selasa seperti biasa ada persekutuan doa melalui Zoom jam 8 malam. Kami keluarga besar Maranatha mengucapkan selamat untuk Aling yang di Texas atas kelahiran baby yang kedua, baby boy. Ibu dan anak dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Tuhan terus memelihara
dan membesarkannya. Kami atas nama Maranatha turut bersimpati kepada Jamie atas berkurangnya Christian Ong ke pangkuan Bapa di surga. Untuk viewing akan diadakan Julai 17 jam 4 sampai jam 6 di Chapel Room at McAuley and Wallace Mortuary 902 Harbor Boulevard, Fullerton. Untuk saudara-saudara yang mau hadir, kami harapkan untuk berpakaian seperti Anda ke gereja rapi untuk menghormati ya semua teman-teman kita. Ada lagi? Untuk yang ke Kentucky, siap-siap. Tapi udah ditutup ya. Oke, sekian, terima kasih. Juga hari ini ada yang berulang tahun, kita mau doakan Pak Michael, boleh doakan siapa namanya? Andri dan Yusuf. Mana Yusuf? Maju ya? Oh, oke. Silakan maju, ayo tepang tangan. Pak Yusuf dan Andi. Pak Andi, alright. 2 leaders. Ibunya mana? Ibunya, ibu. Silakan maju bu, doakan bu. Temenin. Siapa? Ya, oh ya ibunya. Ya, temenin dong. Ini ulang tahun kan gak sendirian. Oke. Bapak Ibu, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Jika bisa, kita lantangkan tangan kita, mari kita doakan mereka. Bapak surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Hari ini kami merayakan ulang tahun kedua anakmu ini yang telah Engkau bawa di gereja ini untuk bertumbuh dan berbuah. Dan Kau tambahkan lagi Tuhan umurnya 1 tahun lagi untuk bisa menikmati kasih-Mu Tuhan. Oh, betapa indahnya Tuhan, bisa menikmati keindahan bersamamu Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu selama seumur hidup mereka. Dan kami mohon Tuhan Kau tambahkan lagi Tuhan. Hidup panjang, kebijaksanaan Tuhan. Dan pengenalan akan Dikau Tuhan. Dan kesehatan Tuhan. Dan juga Tuhan abundance, peace, joy, and prosperity into their life. Apapun yang mereka akan lakukan Tuhan, berhasil Tuhan. Apapun yang mereka pegang Tuhan, akan bertumbuh Tuhan. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kau berkati pelayanan mereka Tuhan. Dambaan mereka Tuhan. Cita-cita mereka Tuhan. Pengharapan mereka Tuhan yang masih belum terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan, itu semua akan terjadi Tuhan di waktu ini dan di waktu yang akan datang Tuhan. Kami berdoa di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Kau berkati mereka Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Berkati Tuhan Bapak Andi Tuhan. Supaya roh-Mu Tuhan turun dan memakai dia dengan luar biasa Tuhan. Kau berkati pelayanannya. Kau berkati keluarganya. Kau berkati saudara-saudaranya. Dan juga Kau berkati Pak Yusuf Tuhan. Dalam pelayanannya. Dalam cintanya kepada Dikau. Dalam kehidupan berkeluarganya. Dan juga bersama dengan anak-anaknya Tuhan. Kau urapi kedua Bapak ini Tuhan dalam pelayanannya Tuhan. Bawa mereka menjadi selalu setia Tuhan kepada Dikau dan tidak pernah meninggalkan apapun kondisinya Tuhan. Berikan mereka hati yang membara Tuhan, berapi-api di masa ini Tuhan. Karena waktunya sudah dekat Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Bapak surga, kami juga berdoa Tuhan. Sebelum kami pulang Tuhan, Kau memberkati kami semua Tuhan. Kau bawa Tuhan damai sejahtera kepada keluarga kami Tuhan dimanapun mereka berada. Kepada semua orang Tuhan yang membutuhkan pekerjaan Tuhan, schedule job yang baru Tuhan, atau second job Tuhan, atau pekerjaan yang memberikan pay yang lebih tinggi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Kau berkati kami Tuhan dengan keuangan kami Tuhan, supaya kami bisa lebih memberi Tuhan kepada Dika dan kepada sesama kami Tuhan. Buka jalan Tuhan, buka hati manajer kami, supervisor kami Tuhan, pemimpin kami Tuhan, supaya memberikan pekerjaan Tuhan, atau HR Tuhan, bisa menerima application kami Tuhan. Siapapun itu Tuhan, jamah mereka Tuhan. Dan juga kami bisa datang ke gereja Tuhan untuk mengenal Dikau Tuhan dan melayani satu dengan yang lain Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Bapak, kami juga berdoa Tuhan kepada semua yang sakit Tuhan, physical or psychological Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya Kau sembuhkan kami Tuhan, dari ujung kepala kami sampai ujung kaki kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, kami telah disembuhkan Tuhan. Kami terima Tuhan kesembuhan ilahi sekarang di dalam nama-Mu Yesus Kristus. And Lord, we ask Lord that You would heal us with Your divine healing, that by Your stripes Lord, we are healed.
In Jesus' name, from the top of our hair to the bottom of our souls, we receive the divine healing right now in Jesus' name. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat anak dan cucu kami dan cicit kami dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Tuhan kasih karunia-Mu Tuhan selalu membimbing mereka Tuhan, menjaga mereka Tuhan, supaya mereka bisa mengenal Engkau Tuhan dan masuk ke dalam pertobatan Tuhan, sehingga mereka juga bisa diselamatkan dan merasakan Tuhan berkat-berkat surgawi itu Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Jemaat Kristus, terimalah berkat Allah. Face your hearts towards the heaven. Layangkan hati Anda ke surga dan terimalah berkat dari Tuhan. May the love of God the Father and the perfect and finished work of His Son Jesus Christ on the cross and the fellowship of the Holy Spirit be with you today and forevermore. Biarlah kasih karunia Allah Bapa di surga dan pengorbanan anaknya di kayu salib yang telah mati dan sempurna dan selesai, dan penyertaan Roh Kudus menyertai Anda dan keluarga Anda dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Anda bertemu Dia mata dengan mata. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Maranatha. Amin. Amin. Kita nyanyikan Maranatha sebelum mengakhiri kebaktian ini. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu, hari yang termulia. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Nya bersama para tebusan. Sambutlah Dia, Raja. Segala suku kaum bahasa nyanyi sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya, haleluya, Tuhan datanglah dan kemuliaan-Nya bersama para tebusan. Sambutlah Dia, Raja. Segala suku kaum bahasa nyanyi sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ibadah selesai, silakan duduk saat teduh. Yes, if you